Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Pareja dengan NPM 2103079. Di sini saya akan menjelaskan suatu materi dari mata kuliah PPP, yaitu QFD atau Quality Function Deployment. Yang pertama itu ada definisi QFD. QFD merupakan metodologi terstruktur yang dapat mengidentifikasi dan menerjemahkan kebutuhan dan keinginan pelanggan menjadi persyarat teknis dan karakteristik yang dapat diukur. Lalu ada sejarah dari QFD. Tahun 1972, metode detail QFD dikembangkan oleh Yoji Akao, digunakan oleh Kobe Shipyard di Jepang. Lalu pada 1978, The Japan Society of Quality Control membentuk grup penelitian yang mempelajari khusus QFD. Lalu pada 1983, QFD diperkenalkan di USA atau Amerika Serikat. Lalu ada konsep QFD. Tahap awal dari QFD adalah mengetahui suara konsumen atau voice of customer. Lalu setelah mengetahui voice of customer, akan menjadi input atau keinginan dan kebutuhan pelanggan tersebut menjadi pengendali untuk kegiatan pengembangan atau penciptaan produk atau jasa. Lalu proses QFD membutuhkan sejumlah input dan keputusan. Seterusnya sebaiknya dilakukan melalui teamwork. Lalu konsep QFD secara output. QFD adalah proses perencanaan, bukan sebuah alat untuk pemecahan masalah atau analisis. Format matriks digunakan untuk mencatat informasi penting. Dalam QFD dimungkinkan dilakukannya analisis dan penentuan isu-isu utama. Lalu output dari QFD adalah isu-isu tindakan atau peningkatan kepuasan pelanggan dan masukan dari pelanggan. Lalu langkah awal untuk mengimplementasikan QFD, yang pertama itu menentukan suara customer atau voice of customer. Lalu yang kedua, survei customer untuk mendapatkan tingkat kepentingan atau importance level dan evaluasi kompetensi atau competitive evaluation. Lalu yang ketiga, membangun tabel customer, dan yang keempat, membangun tabel teknis. Yang kelima, menganalisis matriks dan memilih item-item yang mendapatkan prioritas. Yang keenam, membandingkan konsep desain yang diusulkan dan memilih yang terbaik. Yang ketujuh, membangun matriks part planning untuk persyaratan desain utama. Yang kedelapan, membangun matriks proses planning untuk persyaratan proses utama. Yang kesembilan, membangun manufacturing planning. Lalu ada tahapan pembuatan QFD, yaitu perencanaan produk. Terdiri dari customer requirement dan technical response atau requirement. Yang kedua, perencanaan desain, terdiri dari technical requirement dan parts karakteristik. Yang ketiga, perencanaan proses, terdiri dari part karakteristik dan proses karakteristik. Yang keempat, perencanaan produksi, terdiri dari proses karakteristik dan production requirement. Di dalam QFD sendiri itu ada bagian utamanya, yaitu matrik kualitas atau house of quality. House of quality itu terdiri dari, yang pertama itu untuk sebelah kiri itu ada voice of customer, merupakan bagian kiri dari atas matriks, berisikan customer requirement, dan persyaratan ini akan wajib dijawab dengan pertanyaan. Pertanyaannya itu permintaan apa yang harusnya dipuaskan, adakah beberapa keistimewaan yang pelanggan ingin dapatkan.
Lalu untuk bagian atas sebelum segitiga itu berisi identifikasi karakteristik produk yang dapat diukur untuk memenuhi keinginan pelanggan atau technical response. Pertanyaannya itu bagaimana kebutuhan pelanggan tersebut bertemu dengan kebutuhan desain yang diperlukan. Dan untuk bagian tengah dari HOQ ini berisi tentang matriks yang menggambarkan persepsi tim QFD mengenai korelasi antara customer recruitment dengan technical response. Dan untuk bagian kanan dari HOQ menggambarkan persepsi konsumen yang diamati melalui survei pasar, termasuk di dalamnya importance dan customer rating, kinerja perusahaan, dan pesaing. Dan untuk bagian segitiga dari HOQ ini berisikan tentang mengidentifikasi apakah technical response saling mendukung atau saling mengganggu di dalam desain produk. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena di sini saya juga sama-sama belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.